Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Sudah tahukah kita akan belajar apa pada hari ini? Nah, kita akan belajar pada tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah, pembelajaran 1. Nah, kira-kira anak-anak semua sudah ada yang tahu belum apa yang akan kita pelajari pada pembelajaran 1? Jadi, nanti kita akan belajar pertama itu mengenal letak suatu tempat. Kemudian kita juga akan belajar mengenal dan membandingkan nilai pecahan uang logam. Kemudian juga kita akan belajar mengenal apa itu irama dan juga grama. Anak-anak, apakah kalian tahu alamat rumah kalian? Tentunya kalian tahu ya, mengapa sih kita perlu mengetahui alamat rumah kita? Nah, supaya kita, jika ditanya oleh orang, kita bisa menjawab di mana alamat rumah kita, dan kita mengetahui arah dan tujuan menuju rumah kita. Coba amati letak rumah Siti di bawah ini. Kita akan mengamati denah dari letak rumah Siti. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar oleh ayahnya. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Nah, ini kita mengetahui letak rumah Siti. Nah, anak-anak, jawablah pertanyaan di bawah ini. Siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Hayo, siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti tadi? Ya, Adi. Nah, Adi yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti. Nomor 2, siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Ya, Ayu. Ayu yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti. Nomor 3, di manakah rumah Siti? Terletak di mana tadi? Di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Nomor 4, berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Ya, ongkosnya adalah Rp1.000. Nah, anak-anak, sekarang hubungkan dengan garis. Hubungkan kalimat berikut yang sesuai dengan jawaban di sebelah kanan. Sesuaikan berdasarkan denah pada halaman 4 di bukumu tadi atau denah rumah Siti. Rumah yang terletak di ujung kanan adalah ya, rumah Adi. Selanjutnya, di depan rumah Siti terdapat musola. Selanjutnya, rumah yang terletak di ujung kiri adalah rumah Ayu. Selanjutnya, rumah yang terletak di antara rumah Ayu dan rumah Adi adalah jawabnya adalah rumah Siti. Ongkos angkutan Siti ke sekolah adalah Rp1.000. Anak-anak pasti pernah melihat uang Rp1.000. Nah, uang sendiri itu dibagi menjadi 2. Ada uang kertas dan ada juga uang logam. Kita akan pelajari bersama-sama tentang uang logam. Uang logam paling kecil nilainya adalah Rp100. Sedangkan yang paling besar nilainya adalah Rp1.000. Jadi untuk uang logam ini anak-anak harus ketahui bahwa yang paling kecil yang saat ini masih beredar adalah Rp100 dan yang paling besar adalah Rp1.000. Amati gambar berikut. Nah, ini adalah gambar uang logam Rp100. Jika anak-anak menuliskan uang Rp100, cara menuliskannya seperti ini anak-anak. Rp 100,00
dibaca 100 rupiah. Gambar uang berikutnya adalah uang ini anak-anak. Menurut kalian ini uang berapa ya? Ya, ini uang 200. Nah, jika ditulis Rp 200,00 dibaca 200 rupiah. Uang logam berikutnya adalah uang ini. Uang berapa ini anak-anak? Ya, ini uang 500 rupiah. Jika ditulis seperti ini, Rp 500,00 dibaca 500 rupiah. Selanjutnya, uang ini anak-anak, uang terbesar dari uang logam lainnya. Jika ditulis Rp 1.000,00 dibaca 1.000 rupiah. Nah, itu tadi kita sudah mengenal macam-macam nilai uang logam. Selanjutnya anak-anak, kita akan belajar membandingkan pecahan uang logam. Di sini ada dua pecahan uang logam. Yang pertama ada 100, yang kedua 200. Nah, kita tulis dulu anak-anak, yang ini 100, yang ini 200. Sekarang kita bandingkan. Membandingkan itu bisa diberi kata lebih dari atau lebih banyak, kurang dari atau lebih sedikit. Nah, 100 itu lebih banyak dari 200 atau lebih sedikit dari 200? Ya, lebih sedikit atau lebih kecil dari 200. Maka bisa kita simpulkan 100 rupiah nilainya lebih kecil dari 200 rupiah. Contoh berikutnya ada uang 1.000 rupiah dan uang 500 rupiah. Jika dibandingkan, uang 1.000 rupiah itu lebih besar atau lebih kecil anak-anak dari uang 500 rupiah? Ya, lebih besar. Maka bisa kita simpulkan bahwa 1.000 rupiah itu lebih besar dari 500 rupiah. Selanjutnya anak-anak, bagaimana cara mengurutkan pecahan uang? Tadi kita sudah belajar membandingkan pecahan uang. Sekarang kita mau mengurutkan pecahan uang dari nilainya. Nah, di sini ada 3 pecahan uang logam, yaitu 500, 100, dan 200. Nah, anak-anak, kita akan urutkan dari nilai uang yang paling kecil. Mana nih anak-anak yang uangnya paling kecil? Ya, yang paling kecil adalah uang 100 rupiah. Setelah uang 100 rupiah berapa ya anak-anak? Ya, uang 200 rupiah. Dan yang paling besar adalah 500 rupiah. Jika diurutkan dari nilai uang yang paling besar adalah berapa anak-anak? Ya, yang paling besar adalah 500 rupiah. Setelah 500 rupiah, 200 rupiah. Setelah 200 rupiah, 100 rupiah. Nah, itu tadi cara mengurutkan pecahan uang. Urutkan pecahan uang berikut mulai dari yang nilainya terkecil. Nah, ini ada uang 200 rupiah, 1.000 rupiah, dan 100 rupiah. Kalau diurutkan dari nilai yang terkecil, mana dulu nih anak-anak? Ya, pasti yang nilainya 100 rupiah. Lalu setelah 100 rupiah, ya 200 rupiah. Setelah itu 1.000 rupiah. Itu jika diurutkan dari yang terkecil. Di depan rumah Siti terdapat musola. Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan saat waktu salat tiba. Kita bisa membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut irama. Banyak ketukan di setiap ruas disebut birama.
Nah, di sini kalian bisa belajar tentang irama dan birama ini dengan tepukan tangan dan hentakan kaki. Jika tanda T itu berarti kalian harus tepuk tangan. Untuk K itu hentak kaki. Jadi nanti kalian kalau TKK berarti tepuk tangan, hentak kaki, hentak kaki. Kalau KTT berarti hentak kaki, tepuk tangan, tepuk tangan. Ini kalian akan belajar tentang irama dan birama. Anak-anak, di sini kita akan belajar tentang irama. Beberapa irama itu dapat digabungkan. Di sini ada irama tek tek tong. Bunyi tek itu dari dua tongkat yang dipukulkan. Lalu bunyi tong itu dari kentongan yang dipukul. Jadi nanti bisa tek tek tong, tek tek tong. Atau kalian bisa kombinasikan anak-anak tek tong tek, tek tong tek. Atau bisa juga tok tok tek, tek tong tong. Juga bisa ya anak-anak. Jadi anak-anak, kalian di sini belajar bagaimana mendapatkan irama. Di sini juga ada tambahan lagi, yaitu prok prok tuk. Nah, prok prok itu berarti bunyi kita tepuk tangan. Lalu tuk itu bunyi kita pukul meja. Tapi pukul mejanya jangan keras-keras ya. Bisa juga divariasikan prok prok tuk, prok tuk prok, tuk tuk prok. Juga bisa ya anak-anak. Jadi kalian kombinasikan sendiri atau kalian gabungkan beberapa irama. Nah, demikian anak-anak untuk pembelajaran